Mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan kontributor Berita 1, Mansi Singko yang saat ini berada di Denpasar, Bali. Ya, Mansi, dari pantauan Anda, ini seperti apa persiapan jelang pembukaan pintu kedatangan wisata mancanegara di Bandara Internasional Ngurah Rai? Ya, selamat siang Rolando. Saat ini saya sedang berada di terminal kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, di mana Bandara Ngurah Rai Bali sekarang mulai mempersiapkan diri untuk menerima wisatawan mancanegara yang akan dibuka pada 14 Oktober mendatang. Persiapan-persiapan tersebut telah dilakukan, yakni dengan melakukan simulasi pada beberapa hari yang lalu yang melibatkan sekitar 90 orang penumpang seperti itu. Mereka akan melakukan simulasi untuk mengetahui secara pasti kesiapan petugas di Bandara Ngurah Rai Bali untuk menerima wisatawan pada 14 Oktober mendatang. Selain persiapan pelayanan yang baik untuk wisatawan sendiri, persyaratan alat kesehatan lain yang perlu disiapkan oleh kantor kesehatan pelabuhan Bandara Ngurah Rai Bali adalah thermal scanner seperti itu untuk mengetahui kondisi kesehatan wisatawan ketika mereka tiba di Bali. Demikian. Iya, Mansi, lalu seperti apa prosedur penerimaan wisatawan mancanegara ini di sana? Ya, prosedur kedatangan para wisatawan ketika mereka tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, mereka wajib melakukan thermal scanner untuk mengecek suhu mereka pada saat mereka tiba di bandara. Setelah mereka melakukan pengecekan melalui thermal scanner tersebut, mereka diwajibkan untuk melakukan uji swab ulang. Uji swab ketika saat tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Setelah melakukan uji swab, mereka akan melakukan cek administrasi seperti itu, cek keimigrasian, terus surat keterangan negatif COVID-19 dari negara asal, surat keterangan telah divaksin juga dari negara asal, dan setelah itu mereka akan melakukan berada di ruang tunggu seperti itu, ruang tunggu seperti yang tempat saya laporkan saat ini, di mana ruang tunggu ini akan disediakan oleh pengelola Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk menunggu hasil uji swab mereka ketika mereka tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. Kapasitas ruang tunggu ini kebetulan berada di ruang kedatangan terminal internasional sekitar 300 penumpang seperti itu. Ini disediakan untuk satu kali penerbangan seperti itu. Nah, jika seandainya hasil uji swab mereka negatif seperti itu, mereka akan dijemput oleh pengelola hotel untuk melakukan karantina di hotel yang telah disediakan pemerintah. Kebetulan pintu masuknya berada di belakang saya, bahwa pintu masuk tersebut, pintu keluar tersebut maksud saya untuk penjemputan dari pihak hotel untuk proses karantina. Sedangkan jika hasil PCR-nya sendiri negatif positif COVID-19 seperti itu, jika hasilnya positif COVID-19, maka wisatawan tersebut akan diserahkan ke Satgas COVID-19 untuk diarahkan ke rumah sakit penanganan COVID-19 seperti itu. Demikian. Ya, lalu terkait dengan persiapan atau pengawasan karantina. Nah, ini seperti apa? Ini apa saja yang harus dipenuhi oleh wisatawan mancanegara ini? Ya, untuk persyaratan karantina saat ini pemerintah baru memberikan izin kepada 5 negara yang untuk memperbolehkan untuk masuk Bali, yakni yang memiliki penerbangan langsung dari negara asal maupun tujuan ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, seperti Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, New Zealand, Abu Dhabi, dan Dubai. Jadi para wisatawan yang tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pada 14 Oktober nanti, mereka wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 dari negara asal mereka, surat keterangan sudah melakukan vaksin 2 kali, dan persyaratan lain keimigrasian yang harus dilengkapi. Sedangkan untuk penanganan COVID-19, mereka akan melakukan wajib karantina di hotel yang telah disediakan oleh pemerintah seperti itu. Demikian. Mansi, kita tahu tanggal 14 ini lusa ya, ini sudah akan dibuka penerbangan
mancanegara ke Bali. Nah, lalu sejauh ini seperti apa percepatan vaksinasi di Bali sendiri? Targetnya seperti apa? Menjadi syarat yang menjadi syarat utama, kalau boleh saya bilang syarat utama untuk dibukanya penerbangan internasional di Bali saat ini adalah pencapaian vaksin, di mana saat ini pencapaian vaksin untuk di Provinsi Bali saat ini telah mencapai sekitar 6 juta penduduk. Jumlah ini tentu melampaui dari jumlah penduduk Bali yang yakni hanya mencapai 4 juta penduduk, di mana 2 juta penduduk adalah orang yang bekerja di Bali dan melakukan aktivitas pariwisata di Bali. Seperti itu. Sedangkan untuk tahap pertama sendiri, untuk tahap pertama proses vaksinasi di bandara di Bali sendiri telah mencapai 3.360.710 orang, dan untuk vaksin tahap kedua itu mencapai 2.803 orang, dan vaksin tahap ketiga telah mencapai 34.635 orang. Agar tidak terpapar COVID-19 bagi para wisatawan yang akan berlibur di Bali, pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan 35 hotel yang berada di kawasan zona hijau penyebaran COVID-19. Kawasan zona hijau tersebut seperti Nusa Dua, Sanur, dan kawasan Ubud, di mana mereka, para wisatawan tersebut, setelah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali disarankan untuk melakukan karantina di hotel di kawasan Ubud, Sanur, dan Nusa Dua Bali yang memiliki kawasan zona hijau penyebaran COVID-19 di Bali. Nah, untuk mengawasi para wisatawan agar mereka tidak lalai selama proses karantina selama 8 hari, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Ngurah Rai Bali, Satgas COVID-19 Provinsi Bali akan mengawasi semua wisatawan yang akan melakukan karantina di Bali selama 8 hari tersebut. Jika seandainya hotel sendiri telah melakukan lalai dalam pengawasan karantina selama 8 hari, maka pemerintah berhak untuk melakukan cabut izin karantina tersebut. Namun hingga saat ini pihak hotel telah masih mempersiapkan diri untuk menerima wisatawan mancanegara. Mereka juga belum memastikan dari negara mana yang mereka akan melayani pada saat penerbangan pertama pada 14 Oktober nanti. Demikian, Roland. Baik, terima kasih Mansi atas laporan Anda, dan kita berharap tentunya sesuai rencana semuanya sehingga pelaksanaan atau penerimaan wisata mancanegara di Ngurah Rai Bali juga bisa terlaksana dengan baik sehingga bisa memutus mata rantai COVID-19 di sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali Mansi. Ya pemirsa, demikian tadi kontributor berita 1 Mansi Singko dari Denpasar, Bali.